Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Nah, hukumnya. Nah, tentu namanya hukum, Pak, ini di sini ada peluang untuk berbeda pendapat. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat tentunya sah-sah saja, asal itu didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang berbeda pendapat tidak usah dicemooh dengan cara-cara yang tidak elok tentunya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran, apakah itu Al-Fatihah ataukah ayat-ayat yang lainnya, ini pertama kita lihat dalil. Dalilnya ada di mana? Yang bisa kita buka adalah surat An-Najm. Surat An-Najm ayat yang ke-39. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sudah meninggal, kan sudah tidak bisa berusaha, Pak. Kan sudah tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Ya, sudah nggak bisa mendapatkan, misalnya dia sholat untuk mendapatkan pahala, dia zakat untuk mendapatkan pahala, puasa kan sudah nggak lagi, sudah terputus, sudah selesai. Gitu ya, sudah selesai. Jadi hubungan antara amal atau pahala setelah orang itu meninggal itu sudah selesai. Ini dalil umum nih, Pak. Ini dalil umum. Jadi didasarkan atas apa? Didasarkan atas firman Allah di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi bahwa seseorang manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini dalil umum nih, Pak. Nah, dalil umum. Nah, kemudian pada asalnya, kalau kita lihat, Pak, pada asalnya mayit tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatan orang yang hidup pada asalnya. Jadi hukum asalnya bahwa mayit itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatan orang yang masih hidup. Kecuali Pak, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh dalil dari keumuman tersebut. Jadi ini dalil umum. Nah, ada dalil khusus. Nah, dalil khusus itu ini disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya,
Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, yaitu yang menyatakan bahwa idza matal insanun qata'a anhu ala amaluhu illa min salasatin, ya, shadaqatin jariyah, ya, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi jika seorang insan telah meninggal itu, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ini udah sering disampaikan, udah mendengar barangkali. Dan itu adalah apa? Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa untuknya. Nah ini Pak, sedekah jariyah itu apa? Ya kalau kita misalnya masih hidup, kemudian kita membangun masjid, maka insya Allah orang-orang yang sholat di situ akan menjadikan pahala bagi orang yang membangun masjid, gitu kan? Kemudian apabila kita membangun sekolah, misalnya selama sekolah itu bermanfaat untuk anak-anak sekolah dan menuntut ilmu yang disyariatkan oleh Allah, ilmu yang baik, ya, ilmu yang dituntun oleh Rasulullah, maka insya Allah pahalanya akan mengalir selama itu dimanfaatkan. Demikian juga misalnya pembangunan panti asuhan atau panti-panti jompo atau panti-panti yang sifatnya sosial, maka insya Allah itu juga akan menyebabkan yang telah membangun tadi, ya, walaupun dia sudah meninggal, insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Nah, amal jariyah. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu adalah ya ilmu-ilmu agama tentunya, ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu mencuri, ilmu merampok tentunya tidak termasuk di dalamnya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah manfaat secara hidup di dunia dan hidup di akhirat sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mengajarkan membaca Al-Fatihah kepada anak, mengatakan bahwa ini haram, ini halal, gitu ya. Kemudian mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Ini adalah belajar sholat, gitu, zakat, belajar berinfak, belajar berbuat baik, berakhlakul karimah, maka itu termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu-ilmu merampok, ilmu mencuri, ilmu korupsi tentunya tidak bermanfaat baginya dan bahkan merusak dirinya, maka itu tidak termasuk di dalam amal-amal yang akan membawa penyebab bagi orang yang sudah meninggal mendapatkan pahalanya. Dan kemudian anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, anak soleh ini secara harfiah barangkali bisa dimaknai sebagai anak yang dilahirkan, namun bisa saja barangkali anak angkat, ya, anak-anak secara umum, anak-anak yang di bawah asuhannya ini asal mendoakan untuk orang tuanya, insya Allah itu juga akan mendapatkan pahala bagi orang yang telah meninggal tadi. Nah, ini adalah hadis atau dalil khususnya. Jadi dalil umumnya adalah bahwa manusia itu akan terputus amalnya kecuali ya 3 hal tadi: amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuknya. Itu ya. Jadi itu adalah tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Nah, oleh karena itu Rasulullah tidak menganjurkan sebenarnya manusia untuk memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Gitu. Nah, Rasulullah tidak membimbing mereka untuk melakukan hal itu. Bahkan ini para sahabat itu juga tidak pernah memberikan atau mengajarkan ini sejauh pandangan yang kita atau saya ketahui. Nah, hanya
Rasulullah itu membimbing umatnya untuk meminta ampunan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita lihat misalnya Bapak perhatikan pada saat kita doa, umumnya adalah doa pada saat sholat Jumat, kan doanya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya doa ini diperuntukkan kepada orang untuk memohon ampun kepada Allah, baik dia muslimin, muslimat yang masih hidup maupun sudah meninggal. Apa di sana isinya? Meminta ampun kepada Allah. Jadi itulah yang dianjurkan atau dimintakan oleh Rasulullah, bahwa doa untuk mayat adalah yang lebih penting, yaitu doa memohon ampun kepada Allah gitu. Jadi bukan doa yang lain, Pak. Jadi doa-doa yang diajarkan ini adalah doa untuk memohonkan ampun atas mayat itu. Nah, ini doa-doa yang contohnya ya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'mini wan wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini dasarnya dari mana, Pak? Ini dasarnya adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ini astaghfiru illa khikum. Astaghfiru li ahikum, ya. Astaghfiru li ahikum wasalu lahu bitasbiti fa innahul ana yus'alu. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah baginya keteguhan karena ia sekarang sedang ditanya. Ditanya di mana, Pak? Ditanya di dalam kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan atau meminta kepada kita untuk membantu saudara kita yang sudah meninggal, teman kita yang sudah meninggal, keteguhan karena mereka sekarang sedang ditanya di alam kubur. Agar apa? Agar mereka diampuni dosa-dosanya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa dalil kita untuk memintakan apa untuk mayat itu, yaitu ampunan gitu ya. Ampunan yang dimintakan, bukan yang lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pendapat dari Imam As-Syafi'i ya. Imam As-Syafi'i yang tentunya ini kemungkinan bisa berbeda dengan pendapat jumhur. Jadi kalau ada yang mengatakan membaca Al-Fatihah pahalanya disampaikan kepada yang meninggal, ya bisa saja itu asal ada dalilnya mengatakan oh itu diperbolehkan dan itu akan sampai, nggak ada masalah. Jadi tidak ada menjadi satu hal yang perlu diperuncing, karena memang hukum-hukum seperti ini sifatnya ada kemungkinan berbeda pendapat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.